Ya, Oke, sudah. baik. Oke, sekarang pukul 8.40 ya. 8.40 berarti nanti 9.10 ya. 9.20 ya. Oke, baik. Baik, Saudara Pak Dr. Haji Sahlan MPD yang saya hormati, Saudara Dede Somurudin yang akan mengikuti ujian komprehensif pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah saya kira Saudara Samrudin sudah mengetahui bahwa ada 5 topik yang mungkin dikonfirmasi ke saudara dalam ujian komprehensif ini. Yang pertama bidang studi, kemudian bidang studi lanjut, kemudian materi yang mendukung HOTS, kemudian literasi numerasi, kemudian materi pedagogik dan penerapan TPACK itu ya. Itu yang menjadi materi, saya kira yang sudah disampaikan kan di sosialisasi kegiatan kan. Nah, baik, mungkin kesempatan pertama Pak Sahlan mau mendahului. Biar nih Bapak dulu. Oke, baik. Nah, baik, makasih Pak Dr. Haji Sahlan dan saudara, topik yang dikembangkan di RPP-nya tentang apa itu? Tentang menganalisis isi, Ya, sistematika, dan pembahasan dalam proposal. ya, apa namanya? Materinya tentang Menganalisis isi, sistematika, dan pembahasan proposal. menganalisis isi, sistematika, Dan dan kebahasaan. kebahasaan ya. Ya. KD berapa itu? KD 3.13. KD 3.13. Kelas berapa itu? Kelas 11, Pak. Kelas 11 ya. Oh, kelas 11 itu sama dengan kelas 2 ya? Kelas 2 SMA ya. Kelas 2. Ya. Oke, jadi itu berapa desain pembelajarannya itu? Jadi KD ini didesain 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama tentang apa? Pertemuan pertama itu tentang fokus di KD 3.13-nya, itu menganalisis isi, Itu 13 apa? Tentang apa? Pengetahuan, keterampilan? Tentang pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Tentang apa itu? Apa isinya? Menganalisis isi, kebahasaan, dan menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Oke, baik. Nah, di yang pertama, isinya ya. Isinya atau sistematikanya dulu? Pertemuan pertama. Kalau di KD-nya itu diisi dulu, Pak. Oh, isi. Kalau isi Ya. itu bicara tentang apa? Dia bicara masalah muatan di dalam proposal itu seperti apa. Jadi secara umum Misalnya? itu dalam proposal itu isinya itu, muatannya itu adalah usulan kegiatan. Nah, penjabarannya secara khusus, muatan dari proposal itu ada bermacam-macam, tergantung dari jenis proposal yang dibuat. Misalnya ada yang berisi tentang kegiatan kesenian kah, ada tentang kegiatan kerja bakti misalnya di kemasyarakatan kah. Jadi fokusnya ke situ. Ada juga misalnya isinya itu tentang masalah penelitian misalnya kayak seperti di kampus-kampus. Seperti itu, Pak. Tapi yang diminta di buku aja tentang apa kalau isi itu? Lebih kepada Di buku pegangan guru atau peserta didik, kalau bicara isi tentang apa? lebih ke muatannya, Pak. Ya? Lebih kepada Apa lebih pembahasannya. ya isinya itu tentang apa? Topik kan itu isi itu berarti kan tentang topik proposal itu tentang apa kan?
Iya, Pak. Nah, kalau untuk kelas 2 itu biasanya apa saja yang sesuai materi itu yang diminta? Jadi kalau di materi ini itu diperkenalkan secara umum. Ya, Misalnya yang eh, kan dia lebih pembahasannya itu dia berlanjut juga ke sistematikanya, ke strukturnya. Jadi dia ya, kalau perkenalkan, sistematikanya kan lain. Yang isinya itu yang saya maksud. Yang dibahas itu isi kan tentang topiknya, tentang temanya, ya, tentang apa isi proposal itu, tentang apa, apakah yang digambarkan di buku ajar seperti apa? ada bermacam-macam Pak. Ada yang tentang proposal kegiatan, ada juga tentang proposal penelitian. Ya, proposal kegiatan itu, jadi yang dimaksud isi itu tentang kegiatan itu. Sudah kegiatan itulah yang dimaksud isi ya, yang dimaksudkan isi dalam sesuai tuntutan materi itu ya. Iya Pak, iya. Ya, tentang kegiatan apalagi, tentang apa lagi? Tentang penelitian, Ya, penelitian. kemudian Itu semua ada dalam materi ya, ada Pak, iya. dalam materi buku ajar ya. Iya Pak, ada. Baik. Nah, sekarang bagaimana mengevaluasi misalnya tentang isi? Bagaimana mengukur kemampuan peserta didik bahwa dia itu sudah mampu atau belum mampu untuk belum tercapai tujuannya misalnya seperti apa? Apa ukurannya? Bagaimana menilainya? Apa yang dikatakan bahwa dia sudah mampu, bahwa dia sudah mampu memahami? Ini kan satu tujuan ya, satu tujuan, satu pertemuan juga kan? Iya Pak. Ya. Nah sekarang bagaimana mengukur isi, ketercapaian isi dalam pembelajaran itu proposal. Dia mampu ini Pak, mampu menunjukkan bahwa proposal yang sedang dianalisis itu berupa proposal apa misalnya. Dia mampu menguraikan isinya, apakah itu proposal yang mengarah kepada kegiatan atau kepada penelitian. Ya, langkah bahwa dia sudah apa standarnya, bagaimana mengetahui bahwa yang jawaban peserta didik itu sudah benar? Eh, Ya, itulah kemudian seharusnya disitulah ada namanya instrumen penilaian, dievaluasi, apa yang ditanyakan dia evaluasi itu. Nah, kemudian apa yang ditemakan itulah kemudian di dalam pedagogik itu bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita melaksanakan, dan bagaimana kita mengevaluasi. Seperti itu seharusnya. Jadi itu sebagai alat ukurnya. Jadi kalau hanya bicara isi lalu bagaimana, kan itu satu tujuan pembelajaran. Nah, kalau satu tujuan pembelajaran harus jelas alat ukurnya. Apa standarnya bahwa pembelajaran itu sudah dicapai atau tidak. Ya. Nah, makanya tadi saya selalu saya bicara bahwa dari awal saya katakan ukuran apa yang dikatakan isi itu harus jelas. Batasannya apa? Tidak boleh itu diambangkan, karena itu menjadi instrumen di dalam pengembangan instrumen evaluasi. Nah, kalau itu tidak jelas materinya, lalu bagaimana kita mengembangkan alat evaluasinya dan bagaimana kita mengetahui tingkat ketercapaian atau ketercapaian materi, penguasaan materi, begitu. Itu makanya harus ada itu tadi. Maka materi itu harus jelas. Ketika kita merumuskan tujuan, menemukan isi proposal, nah isinya apa, jelas dulu batasannya itu, ya. Jadi jangan diambangkan, sebab itu nanti berkonsekuensi dengan penilaiannya seperti itu, ya. Nah, itu harus jelas itu. Lalu ya itu saya kira harus itu menjadi didalami lagi ya. Ya, Pak. Termasuk nanti ya tujuan apa itu nanti sistematikanya didalami lagi. Harus ada standarnya. Jadi tidak bisa diambangkan. Harus misalnya kalau kita fokus misalnya ke kegiatan, sistematiknya seperti apa. Kalau dia di penelitian, sistematiknya seperti apa. Harus ada jelas ukurannya. Makanya tadi tidak bisa harus diambangkan. Harus kita milih salah satu di dalam pembelajaran itu.
karena itu berkonsekuensi dengan alat ukurnya nanti, alat evaluasinya antara bahan kemudian dan capaian itu, antara tujuan dan alat evaluasi itu harus connect begitu, Pak. Tujuan, bahan dan alat evaluasi itu harus connect begitu. Sebagai apa? Supaya siswanya, oh ini yang kita pelajari hari ini, bukan tentang kegiatan, bukan tentang penelitian, atau bukan yang lain-lain. Karena nanti kita akan uji dengan materi yang kita sampaikan. Itu harus link di situ. Tidak bisa, ya saya lagi-lagi tidak bisa mengambangkan materi. Meskipun di situ tidak ada fokus misalnya di materi itu, tapi guru harus memfokuskan, beri fokus pada materi apa yang kita mau ajarkan, karena konsekuensinya pada alat evaluasinya. Nah, itu saya kira harus didalami lagi itu ya, Sumarudin ya. Iya Pak. Adalah, nah, apa yang Pak Sumarudin tahu tentang HOTS? HOTS itu, Ya, silakan bicara tentang HOTS. Apa yang dipahami? Ini lagi-lagi tren sekarang. HOTS itu seperti apa sih yang dimaksud HOTS itu? ini ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, lalu bagaimana? Ya, oke, berpikir tingkat tinggi. Ke operasionalnya itu seperti apa di dalam pembelajaran? Desainnya itu seperti apa dalam pembelajaran? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu seperti menganalisis, kemudian merancang, instruksi. Ya, apa yang dipahami tentang HOTS itu hanya berkaitan dengan soal, dengan pembuatan tes soal. Cara apa HOTS itu hanya berkaitan dengan soal? Cara mereka juga dalam ini Pak, dalam menyampaikan ide-ide di dalam pembelajaran kan akan berbeda-beda itu antara siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang memiliki pemahaman tingkat di bawah. Kalau itu kan karakteristik peserta didik. Nah, tapi yang kita maksud HOTS itu, apakah hanya berfokus pada tingkat soalnya? Apakah di dalam desain pembelajarannya tidak ada HOTS-nya? Apakah di dalam proses pembelajarannya tidak ada HOTS-nya? Tiba-tiba ujuk-ujuk sampai ke soal, tiba-tiba HOTS. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan peserta didik menjawab soal-soal HOTS, tapi desain pembelajarannya RPP-nya C1 sampai C3. Ya. Proses pembelajarannya C1 sampai C3. Tiba-tiba di soalnya C4, 5, 6. Nah, itu kan jadinya masalah. Jadi kita menghukum peserta didik kita. Maka HOTS itu muaranya memang di soal, tapi desainnya dari perencanaan pembelajaran sampai kepada pelaksanaan pembelajaran itu sudah harus HOTS. Kalau orientasi kita, KD itu misalnya KD pada level C4, 5, 6. Jangan KD-nya C4, 5, 6, tapi tiba-tiba IPK-nya tujuannya C1, 2, 3. Itu tidak nyampe, bukan itu tuntutannya. Maka kalau kita mau berpikir tentang HOTS, maka dari awal desain pembelajaran itu sudah harus desain HOTS. Jadi bagaimana kita mengharapkan soal peserta didik menganalisis soal, ya. Tapi di dalam pembelajaran tidak pernah kita memberi tugas pada peserta didik untuk menganalisis. Nah, begitu. Bagaimana kita bisa menyuruh siswa di soalnya mengevaluasi, tapi di desain pembelajaran kita tidak pernah menyuruh mereka, melatih mereka untuk mendesain evaluasi. Ya. Saya kira cukup waktu saya sudah menggunakan kurang lebih 14 menit, dan sisanya saya serahkan kepada Pak Dr. Haji Salam. Saya persilakan Pak Salam. Terima kasih Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Yani tadi, masih berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran ya. Iya Pak. Salah satu unsur atau salah satu komponen dalam pengembangan perangkat pembelajaran, terutama RPP, itu adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Dalam istilah-istilah pengembangan tujuan pembelajaran,
ada beberapa istilah yang perlu kita sepaham, perlu kita samakan persepsi. Yang pertama itu tentang ABCD. Apa yang Anda ketahui tentang ABCD? Karena salah satu syarat atau salah satu indikator tujuan itu adalah mengembangkan ABCD. Ini bisa mendengar ya? Bisa Pak, bisa. Oh, bisa. Misalnya dalam KD yang saya ajarkan ini, yang akan saya TPL-kan, yaitu tentang menganalisis isi sistematika dan kebahasan proposal. Nah, manakala kita jabarkan ke dalam tujuan pembelajaran, sesuai dengan yang dipertanyakan tadi itu, unsur A, B, C, D-nya itu, maka di situ akan dijabarkan misalnya melalui pendekatan, karena saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian modelnya itu model PBL, lalu saya tambahkan juga dengan metode to stray, maka bunyi penjabarannya pada tujuan pembelajaran itu yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model PBL dan metode to stray, peserta didik dapat, misalnya tujuan satunya dapat menganalisis isi proposal dengan tepat, misalnya seperti itu Pak. Begitu pula di penjabaran yang tujuan kedua, ketiga, dan tujuan berikutnya. Kalau yang Anda pahami, apakah itu ABCD? Pengertiannya dulu atau apa ya? Maknanya dulu. Nanya. Pernah mendengar tuh ABCD? Baru juga itu Pak. Yang saya ingat itu A-nya itu audiens atau peserta. Oke. Kemudian B-nya itu behavior, apa lagi? Behavior. Nah, terus kemudian C-nya itu bukan kolaborasi. Condition. Ya, condition. Prasyarat biasa orang sebut. Prasyarat. Terus? Kemudian condition D-nya itu saya lupa Pak. Degree, ya. Nah, itu harus dipahami oleh guru, itu harus dianu karena dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu menjadi satu tuntutan. Itu istilah itu saya baru dengar di ini Pak, di PPG ini Pak. Hah? Istilah itu saya baru dengar di PPG ini. Tapi sudah pernah mendengar? Baru dengar Pak di proses perkuliahan ini. Iya Pak. Enggak, maksudnya ya bukan hari ini tuh, tapi maksudnya sebelumnya sudah pernah mendengar tuh? Oh, iya Pak. Ya. Oke. Ya, itu berarti harus dipahami betul itu karena itu adalah menjadi bagian-bagian sama dengan hot tadi yang dikemukakan oleh Pak Yani, itu juga menjadi sebuah tuntutan dalam pengembangan perangkat pembelajaran saat ini. Iya Pak. Bukan hanya perangkat, tapi bagaimana implementasinya di dalam kelas itu menjadi satu keharusan. Karena itu adalah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Kualitas kita pendidikan ini kan masih boleh dikatakan tamatan kita itu masih sangat rendah ya. Sehingga perlu ada upaya-upaya untuk peningkatan. Salah satunya adalah pengembangan hal. Oke. Nah, di dalam kurikulum itu ada yang kita sebut dengan kompetensi inti. Jadi kompetensi inti itu kan nanti akan mewadahi KD, kemudian nanti akan mewadahi indikator, akan mewadahi tujuan pembelajaran. Yang kompetensi inti yang Anda ketahui apa kalau dalam kurikulum 2013? Kompetensi inti itu tentang penilaian, dia masalah penilaian. Mungkin Anda tidak. Jadi maksudnya pernah Anda mendengar KI? KI Pak, iya pernah Pak. Ya, kan KI itu kan kompetensi inti. Iya Pak. Nah, ada berapa KI dalam pengembangan perangkat pembelajaran, dalam pengembangan kurikulum atau dalam implementasi kurikulum 2013? Ada 4 Pak. Ada 4. Nah, terus apa-apa itu?
dia terdiri dari penilaian sikap sosial, spiritual dan sosial. Harus artinya sebagai guru itu harus paham, harus betul-betul memahami kemana kita akan pembelajaran ini. Yang pertama itu kan KI1. Ya. KI1 itu tentang apa? KI1 itu tentang spiritual ya. Spiritual ya. Iya. Spiritual. Ya, Pak. Ya. Kalau KI2 tentang kalau KI2 sikap. apa? Sikap sosial namanya ya. Sikap ya, sosial. Aspek Ya. sosial. Ya, Pak. Oke ya. Kalau KI3 tentang pengetahuan ya, Pak. Penerapan pengetahuan. Ya. Biasa istilahnya itu ada istilahnya biasa kalau dalam pengembangan kurikulum. Meta kognitif. Kognitif, oke. Kemudian yang terakhir. Kemudian yang terakhir itu keterampilan. Keterampilan keterampilan biasa disebut apa ya? Biasa diistilahkan dengan apa dia? Keterampilan psikomotor ya? Psikomotor, ya Pak. Pernah mendengar psikomotor? Ya Pak, ya. Psikomotor. Ya, psikomotorik, oke. Nah sekarang bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Keempat ini bagaimana Anda menyikapinya dalam implementasi pembelajaran? Melaksanakannya begitu ya Pak? Ya, dalam kelas lah begitu ya. Termasuk pengembangan perangkat sebenarnya. Apakah keempat-empatnya itu harus muncul atau bagaimana? Kalau dalam pembelajaran K13 ini, keempat KI itu dia sejalan Pak. Ya. Sejalan. Misalnya dalam pembelajaran biasanya itu akan diawali dengan membacakan Tidak doa. maksud saya apakah? Iya Pak. Ya. Oke. Jadi dalam pengertian pengembangan pembelajaran itu biasanya KI1 dan 2 itu terintegrasi dalam KI3 dan KI4. Ya, Pak. Jadi tidak diajarkan secara langsung, tapi melalui kegiatan-kegiatan seperti tadi berdoa yang Anda katakan, ya, Pak, ya. Kemudian mungkin berdiskusi, jaringan sosial dan sebagainya, itu adalah merupakan bentuk implementasinya. Ya, tapi tidak diajarkan, ya, Pak, ya. Kecuali KI3 dan KI4. KI4 ya. Oke, di dalam pengembangan pembelajaran itu salah satu bentuk atau salah satu upaya guru adalah menggunakan media pembelajaran. Itu adalah salah satu perangkat yang dikembangkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran ya. Ya, Pak. Apa fungsi media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran atau implementasi di kelas? Media pembelajaran itu dalam proses pembelajaran di kelas itu sangat penting kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran, karena lewat media itulah kita bisa memaksimalkan penyampaian materi yang kita ajarkan kepada siswa. Karena biasanya masalah yang sering kami temukan di lapangan itu Pak, berbeda itu daya minatnya siswa ketika kita mengajar secara konvensional misalnya tanpa media dalam artian ini dengan menggunakan media. Nah, biasanya itu siswa manakala kita mengajar secara konvensional biasa-biasa saja dengan metode ceramah, itu akan minatnya siswa itu tidak seperti manakala kita itu menggunakan media, misalnya media PowerPoint misalnya, atau menggunakan video. Nah, itu akan berbeda itu. Jadi lewat media itu, di samping
mempermudah kita dalam menyampaikan materi yang kita bawakan, itu akan menarik juga minat siswa dalam proses belajar di kelas. Jadi intinya media itu adalah wadah untuk kita menyampaikan materi itu pada siswa agar lebih paham alat untuk menyampaikan materi itu. Yang topik RPP yang Bapak kembangkan di dalam perangkat pembelajaran yang baru-baru ini apa? Kan ada dua masalah ya, ada aksi satu, ada aksi dua. Ya, aksi Pak. Satunya apa? Aksi satunya itu tentang ini Pak, proposal. Fokusnya di menganalisis isi, proposal. Ya, sistematika dan kebahasaan. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan. Ya, Pak. Oke. Ya, jadi fungsi media tadi kalau dalam pengembangan pembelajaran itu bisa diistilahkan untuk mengisi skemata anak sebenarnya, salah satunya ya, di samping sebagai tadi motivasi. Oleh karena itu harus memilih media yang tepat. Ketika Anda menggunakan itu, maka medianya juga harus tepat. Apa perannya media itu untuk mendukung apa yang mau diajarkan itu tentang proposal. Itu harus betul-betul memadai, harus betul-betul mewadahi itu ya. Baik, mungkin yang berikut lagi adalah kebahasaannya ya. Ada istilah tadi unsur kebahasaan, sama dengan pengembangan struktur ya. Struktur teks misalnya ya. Iya, Pak. Itu kan salah satunya adalah unsur kebahasaan dan unsur teksnya. Kalau unsur kebahasaan yang selalu diajarkan di sekolah itu apa saja? Kalau untuk di proposal di proposal ini Pak, dia ke dalam isinya, misalnya di dalam proposal itu mengandung kebahasaan, misalnya yang pertama itu mengandung pernyataan argumentatif, kemudian ada pernyataan persuasif, kemudian mengandung kata-kata teknis, itu unsur-unsur kebahasaan yang dibahas, kemudian mengandung kata kerja tindakan, kata pendefinisian di sana, kemudian ada kata perincian, lalu ada kata keakanan. Itu Pak fokus pembahasan untuk kebahasaan di dalam proposal ini. Ya, jadi unsur-unsur kebahasaan itu ya. Ya, Pak. Baik, yang terakhir adalah tentang penilaian. Ya. Dalam pembelajaran itu unsur yang paling penting adalah penilaian. Tadi Pak Yani juga sudah menyinggung tentang tadi ya. Itu memang berkaitan dengan unsur penilaian, tetapi dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan pembelajaran. Karena penilaian itu kan menjadi ketika kita ajarkan maka konsekuensinya harus di penilaian itu ya HOT tadi ya. HOT tadi itu kalau di dalam sistem taksonomi Bloom atau dalam apa nama KKO ya. Ya. Enggak, maksudnya kan ada tingkatan-tingkatan dalam taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan. Kalau yang dikategorikan HOT tadi itu dia tingkatan keberapa? Dia mulai dari ini Pak, dari C4, kemudian C5 dan ke C6. Itu masuk di tahap HOT. Apa itu C4? C4 itu misalnya dia kata kerja operasionalnya itu kayak menganalisis. Seperti yang saya ajarkan di KD ini, itu kata kerja operasionalnya itu menganalisis. Kemudian ya, untuk di C5-nya itu dia sudah ke tahap evaluasi atau menilai ya. Kemudian yang tahap terakhir yang tahap 6 itu
ada akhir itu mencipta atau membuat, menghasilkan sesuatu. Ya, saya kira itu Pak. Kalau yang lama itu ya ini mungkin yang baru. Tapi yang lama itu kan C5-nya itu adalah sintesis. Kemudian C6-nya adalah evaluasi. Oke, saya kira itu artinya bahwa ketika Anda mengajar, nanti muaranya ke situ, jangan lagi ke C1, ingatan. Hanya kebanyakan guru itu hanya berkisar pada ingatan. Kemudian di samping ingatan ada pemahaman. Nah, itu sudah tingkat-tingkat rendah dalam konsep pembelajaran masa kini, apalagi menghadapi kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Ya Pak. Masih ada waktu Pak Yani? Waktunya tinggal masih ada, kita akan berakhir masih ada 10 menit. Saya bertanya boleh Pak? Masih Saya ada bertanya 10 boleh menit. Pak? Tapi nanti tidak ada masalah. Kan kita kan mulai 8.40 tadi ya? Iya Pak. 8 dia, 8.40 berarti kan tambah 30 itu 9.10 ya. Oh 9.10. Saya kira waktunya sudah habis. Cukup. Cukup. Oke. Waktunya Kalau mungkin. begitu, oke. Karena kan 30 menit ya. Ya masih ada 5 menit kalau mau tambah Pak. Masih ada 5 menit. Ya. Saya kira cukup. Cukup, oke. Cukup banyak baik. sudah. Nah, Saudara Samru, jadi ya sebagai simpulan dari apa pembicaraan saya maupun Pak Sahlan bahwa ya itulah yang disebut dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran ya. Karena memang ini masih ada materi yang belum diberikan. Jadi juga tentang literasi numerasi karena waktunya yang terbatas, kemudian seperti apa ya, bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana melaksanakan dan bagaimana mengevaluasi. Kemudian kita bicara tentang keterkaitan antara Pak sudah mau ada pemberitahuan outnya. Saya stop dulu ya Pak. Aduh. Pengalaman, ini pengalaman. Nah, tadi startnya kan ini kan 30 berapa? Sudah bisa menit ini Pak Ahmad. Berapa Pak? 35 menit. Pak sudah bisa dimatikan ya? 30 menit. Ya, matikan Pak.